A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa bi sunnati rasulillahi uswatun hasanah wa bil ijma'i wal qiyasi wa dhahibal muqarranah walladzi ja'ala baldatan Indonesia tu Madinah baldatan thayyibatan muskilatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar negara 45 asasan wa bi Sabang ila Merauke daulatan wilayah ulida bi Makkatan mukarramah wa bu'itsa bil Madinatil Munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala aidan inna awlan nasi li yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh alim ulama yang ada di lingkungan wilayah DKI Masjid Baitur Rahman, seluruh tokoh, baik tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, alladzi lam yusama ismuhum bi takrim wa ta'zim, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua tokoh yang ada di lingkungan ini. Mudah-mudahan seluruh tokoh yang ada di lingkungan Masjid Baitur Rahman selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dan taufik dari Allah agar bisa membawa kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu sehat semuanya Bu? Alhamdulillahirabbil. Sering saya bertanya sama ibu-ibu, kenapa saya tanya sehat? Saya pilih Bu, ibu kalau ada duit, ada sehat, pilih sehat atau duit? Pilih sehat atau duit? Lebih baik sehat kurang duit atau lebih baik banyak duit tapi kurang sehat? Kan pilih sendiri, lebih baik banyak duit sehat gitu. Itu bukan pilihan, itu keinginan Bu. Pilihannya lebih baik sehat kurang duit atau lebih baik banyak duit tapi kurang sehat. Lebih baik sehat banyak duit, betul, cocok. Ibu-ibu macam itu semuanya. Dah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Kenapa saya sehat Bu? Contoh dengerin sebagai ibu. Banyak orang yang datang ke tempat ini, saya luruskan niat dulu Bu, supaya jadi amal. Amal itu tergantung niat. Niatnya bagus, hasilnya bagus. Niatnya gak bagus, hasilnya kurang bagus. Niat ibu-ibu datang ke sini mau apa Bu? Mau nengok saya?
Mau satu, ada 4 niat paling tidak Bu. Pertama, datang ibu ke tempat ini mau niat bapak-bapak nak datang mau silaturahmi Pak. Ini ibu-ibu nih ganjil di telingo, ada yang him, ada yang mi. Yang betul yang mana Bu? Silaturahim. Ustadz, mohon maaf, di Muara Bungo, Kota Jambi Bu, ada 2 ibu-ibu berseteru, bercekak, bertengkar, ribut gara-gara urusan alam kubur dan alam barzah. 7 bulan tidak bertegur sapa, baru setelah saya akurkan, saya islahkan, saya jelaskan, baru mau tegur sapa Bu. Kenapa tidak bertegur sapa? Ibu yang satu bilang, Pak Ustadz, saya punya guru, saya punya ustadz, saya punya kaji, saya punya majelis taklim. Kalau manusia mati masuk alam kubur. Yang satu gak mau kalah. Kata ibu yang satu, saya juga punya guru, saya juga punya majelis, saya juga punya kajian. Kata guru awak, kalau manusia mati masuk alam barzah. Kira-kira di sini Bu, kalau meninggal masuk alam kubur, alam barzah? Bingung. Masuk alam kubur apa alam barzah Pak? Pak Ustadz, alam kubur alam barzah kalau di sini meninggal. Bingung Bu. 5 alam disediakan oleh Allah untuk kita. Alam arwah, alam arham, alam dunia, alam. Nah bingung, kubur barzah. Yang terakhir alam akhirat. Nah mohon maaf Ibu, jangan sampai nanti terjadi di sini berebut alam kubur, alam barzah. Tolong simak baik-baik. Kubur dan barzah, kalau ada santri yang kaji ilmu nahu, sorof, ilmu alat, tidak bingung. Karena kubur dan barzah itu Pak, itu kalau kata santri itu kalimah mutarodif. Apa kalimah mutarodif? Ayat ta'adadal lafdi wa yattahidal makna. Beda lapad satu makna, lapadnya beda, maknanya sama. Maksudnya apa Bu? Baik kubur, baik barzah sama Bu matinya. Kenapa dibeda-beda? Proses kematian yang membeda Bu. Ibu mohon simak baik-baik. Kalau wafatnya normal Pak, dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan, dia dikuburkan, istilah wafat masuk alam kubur. Tapi kalau kematiannya gak normal Bu, naik pesawat hilang, naik kapal laut karam, terseret banjir, tertimpa reruntuhan, dimakan hewan buas, tidak ketemu jasadnya, istilah wafat masuk alam. Tapi wafat masuk alam barzah jangan disangka oleh ibu tidak ketemu malaikat mungkar nakir, ketemu Bu. Loh kenapa ketemu? Karena kata Nabi, kalau manusia mati terbagi menjadi 3 bagian. An-nasu salasu aslasin, sulusulillah, sulusulinafsi, sulusulidudin. Kalau manusia mati Pak, terbagi menjadi bagian kata Nabi, sepertiga balik ke Allah, sepertiga balik ke diri, sepertiga balik kepada cacing dan belatung. Mana yang akan balik kepada Allah? Walillahir ruh. Yang akan balik kepada Allah adalah ruhnya. Mana yang akan balik kepada diri? Walinafsi amali. Yang akan balik kepada diri adalah amalnya. Amal baik, amal buruk yang kita kerjakan hari ini di dunia, kelak di akhirat akan kembali kepada pelakunya. Mana yang akan balik kepada cacing dan belatung? Walidudi jasadihi. Yang akan balik kepada cacing dan belatung adalah jasadnya. Ruh balik ke Allah, amal balik kepada diri, jasad balik kepada cacing dan belatung. Kira-kira Bu mau tanya ini Bu, Ibu sejak akil balik sampai hari ini lebih banyak mengeluarkan duit untuk diri apa untuk cacing? Jujur, Ibu mulai akil balik sampai sekarang ini lebih banyak mengeluarkan duit, mengeluarkan uang untuk diri apa untuk cacing Bu? Untuk cacing yakinnya Bu. Ibu beli emas, ini namanya apa Bu? Apa namanya Bu? Anting. Anting ini untuk telinga, telinga ini untuk cacing. Ibu beli apa nih? Kalung. Untuk hiasan apa? Leher. Leher ini untuk cacing. Ibu beli ini apa namanya Bu? Gelang. Gelang untuk hiasan tangan. Tangan ini untuk
Ibu beli cincin untuk hiasan jari, jari ini untuk cacing. Ibu beli pakaian harga 40 juta. Ada pakaian harga 40 juta, Bu? Ada pakaian siapa? Pakaian Inul Daratista. Pak Ustadz tahu Inul Daratista? Iya, Bu, tengok di lidah ya, Bu. Apa lidah, Bu? Liga Dangdut Indonesia. Harga pakaian Inul Daratista 40 juta. Dari ujung sepatu yang dipakai sampai ujung rambut ini harganya 40 juta. Dan hanya sekali pakai, gak bakal dipakai lagi di waktu yang lain. Saya punya istri dibelikan daster harga 35.000, 5 tahun masih ada, Bu. Bayangkan, Bu. Kata ibu, berarti Pak Ustadz sering nonton TV? Enggak, saya enggak nonton TV, Bu. Saya cuma ngawani istri baik, Bu. Bu, bayangkan beli pakaian harga 40 juta itu untuk menutupi tubuh. Tubuh ini untuk cacing. Lalu mana untuk kita, Bu? Lewat kotak amal ke muka kita, dicabut uang 5.000 rupiah, masukkan ke kotak amal itu. Demi Allah, Bu, demi Rasulullah, hanya uang 5.000 rupiah itulah yang akan kita bawa pulang kelak di akhirat menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu. Pak Ustadz, di sini ibu-ibunya dermawan enggak? Dermawan enggak? Dermawan, alhamdulillah. Kita tes ya. Di sini dermawan atau enggak ibu-ibu? Kita tes, Bu, mohon maaf. Misalkan duit di dompet ibu lengkap. Tolong ibu, duit di dompet ibu lengkap. Ada warna merah 105 berapa, Bu? Warna merah 105 berapa? 100.000. Ada warna biru 504 berapa? 50. Ada warna hijau 204 berapa? 20. Ada warna pink 104 berapa? 10.000. Ada warna kuning 503 berapa? 5.000. Ada warna abu 203 berapa? Lewat kotak amal ke muka ibu, yang dicabut yang mana? 2.000. Ternyata nggak dermawan, 2.000, ya Allah. Tapi Bu, mohon maaf, lillahi ta'ala, masih mending ibu-ibu walaupun 2.000 masih mau ngisi kotak amal. Ini bapak-bapak lagi yang parah, tapi bukan bapak-bapak di sini, bukan. Ini bapak-bapak di laut. Saya sering isi khutbah, alhamdulillah jarang pakai teks, jadi sering nengok bapak-bapak di bawah, Bu. Bapak-bapak kalau lewat celengan, ini di sana, Bu, di Muara Bungo, bukan di sini. Lewat celengan, lewat kotak amal ke mukanya, sebelum satu baris menjelang dia lewat, dia pura-pura tidur, bapak-bapak. Nanti kalau kotak amal sudah lewat, baru bangun lagi. Tapi entah kalau di sini, makanya zikirnya beda. Kalau kotak amal sebelum lewat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kotak amal sudah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu amalan bapak-bapak di sana. Kalau di sini, insya Allah enggak. Insya Allah di sini enggak. Jadi masih mending ibu-ibu 2.000 dicabut. Kalau bapak-bapak pura-pura tidur. Nah, tapi bapak-bapak di sana sekali lagi. Sampai mana tadi, Bu? Sampai lupa. Niat untuk bersilaturahmi. Silaturahmi. Mohon maaf, kebalik tadi sedikit, Bu. Ibu, makanya saya titipin, kalau ibu punya duit, ibu ada duit tunjangan, ibu ada duit ujroh, ibu ada duit hadiah dari suami, dari siapapun, Bu, jangan banyak dibeliin emas, Bu. Saya pernah bertamu ke satu rumah, ada kotak panjangnya 30 cm, lebarnya 15 cm, penuh emas semua. Bayangkan kalau ibu punya duit beli emas, punya duit beli emas, punya duit beli emas. Ketika ibu meninggal, suami ibu kawin lagi, emas yang kita kumpulkan itu bakal dipakai istri baru suami ibu. Ridho gak kira-kira, Bu? Ridho gak? Nah. Makanya kalau punya duit yang kumpul emas, kasih ke masjid nih, Bu. Masjid belum selesai, ini rumah Allah. Orang yang peduli terhadap masjid, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu mislahu baitan fil jannah. Orang yang mendirikan masjid di dunia, Allah jaminkan satu istana di surga, insya Allah.
Lanjut dulu, udah usah bahas yang lain dulu, fokus dulu Bu. Niatan silaturahmi. Yang kedua Bu, ibu datang ke sini niatan untuk tolabul ilmi. Kenapa tolabul ilmi? Bayangkan kalau kita niat mau tolabul ilmi, Nabi menjamin Bu, julusuka saatan fi majlisil ilmi lan tamasu qalaman walam taktub harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin fi sabilillah. 22 enggak pulang ke rumah Bu, tanggal 22 kemarin keliling Inhil Inhu, malam tadi di Pelelawan, malam ini ke sini, besok baru pulang. Jadi ninggalin orang rumah sudah 8-7 hari, besok baru pulang. Suara pun sudah agak habis Bu, jadwal masih ada sampai tanggal 7. Jadi ibu jangan minta lama ya Bu ya. Nah, biasanya pengajian di sini berapa lama Bu? 3 jam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya disuruh ceramah 3 jam, saya pastikan saya kesini kapok. 3 jam di sini Bu. Nah, kenapa saya nanya Bu? Tadi jaminan Nabi, duduk kita di majelis ilmu, hadir datang kumpul di majelis ilmu 1 jam saja, tak memegang pena, tak membawa buku, tak menulis apa-apa, Nabi menjamin lebih baik daripada menyedekahkan 1000 unta di jalan Allah Subhanahu. 1 jam cukup? 2 jam siap Bu? Yang jawab siap, ya Allah mudah-mudahan paling duluan masuk surga, amin. Siap 2 jam Bu? Siap 3 jam Bu? Ibu siap, saya tidak. Nanya aja dulu, bukti gak cinta kepada Nabi? Kalau bukti cinta kepada Nabi, sampai subuh insya Allah kuat. Ya Bu ya? Kuat sampai subuh Bu. Nah, majelis ilmu ini Bu. Yang kedua, padilah datang ke majelis ilmu ini Bu, dosa kita berguguran, dosa kita berjatuhan. Manintaqala liyata'lamal ilma ghufira lahu qabla ayyahtuha. Barang siapa orang yang melangkahkan kedua kakinya untuk berjalan menuju ke tempat ilmu, Allah ampunkan dosanya sebelum ia melangkahkan kedua kakinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini datang ke rumah masing-masing dalam keadaan dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu ada yang bertanya, Pak Ustadz, dosa kita dibawa kemana? Hilang katanya. Bu dengerin, dalam kitab Bulughul Maram ulama menjelaskan setiap ada kumpulan Bu, setiap ada kumpulan Pak, di dalamnya ada bacaan Al-Quran, di dalamnya ada bacaan sholawat, di dalamnya ada mau'idah, di dalamnya ada tausiah, di dalamnya ada tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah turunkan ribuan malaikat hadir bersama kita malam ini Bu. Untuk apa? 1, malaikat mengaminkan doa-doa orang yang hadir di tempat ini. Yang kedua, malaikat mencabut dosa kita semua yang hadir di Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah. Cuma Bu, di mana malaikat bawa dosa? Dikisahkan dosa itu dibawa oleh malaikat dikasih ke gunung. Kata malaikat, wahai gunung, silahkan kau pikul dosa-dosa orang yang ikut pengajian di Masjid Baitur Rahman. Apa kata gunung? Mohon maaf malaikat, aku tidak sanggup untuk memikulnya. Kenapa? Dosanya terlalu berat malaikat. Silahkan bawa pulang lagi. Dibawa balik pulang oleh malaikat, dikasih ke laut. Kata malaikat, wahai laut, silahkan cuci dosa-dosa orang yang ikut pengajian di Masjid Baitur Rahman. Apa kata laut? Wahai malaikat, aku tak sanggup untuk mencucinya. Kenapa? Dosa-dosa orang yang ikut pengajian di Masjid Baitur Rahman, dari mulai jamaah sampai penceramahnya, dosanya terlalu kotor malaikat. Aku tak sanggup untuk mencucinya. Akhirnya dibawa balik pulang oleh malaikat ke tempat ini Bu. Malaikat bingung, dosa dikasih ke siapa? Ditaruh kemana? Tak mungkin dikasih ke ibu-ibu yang sedang nyender di belakang. Tak mungkin. Dikasih kemana? Bingung malaikat Bu. Di saat malaikat sedang bingung Bu, di saat malaikat sedang bingung Pak, tiba-tiba dari jamaah yang hadir di tempat ini ada yang berdiri dan pulang duluan sebelum selesai pengajian. Paham kira-kira Bu? Paham Bu?
Jadi kalau ada yang pulang duluan, jangan dilarang, jangan dihadang, persilahkan. Kalau perlu baca alhamdulillah sama-sama, karena dosa kita semua. Ada yang bawa pulang duluan, Pak. Mau ibu pulang duluan, Bu? Pulanglah, gak seorang jadilah, Bu. Mau pulang, Bu? Enggak, enggak. Jangankan nanggung dosa orang sebanyak iko ya, Bu ya. No gadang pun sendiri baik, belum tentu sanggup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekali lagi, Bu, kita yang hadir di majelis ini pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan dosa kita bersih, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, kita niat tolabul ilmi. Kenapa Pak harus berabul ilmi niatan, Pak? Karena di dunia ini, Pak, segala sesuatu diukur oleh ilmunya, bukan diukur oleh capeknya, Pak. Bu, upah di dunia ini diukur oleh ilmu, bukan diukur oleh capek. Di sini ada tukang, dah, Pak. Ada tukang. Ada tukang bangunan, ada, Pak. Kenek ada, Pak. Kalau bicara capek, lebih capek tukang apa lebih capek kenek, Pak? Capek kenek. Giliran upah besar tukang apa upah besar kenek, Pak? Tukang kenek coba datang, Bu, datang 6:30, bawa batu, rempetkan bata, pasir, ambil air, semen diberesin, datang 6:30, kerja pakai 2 tangan. Sementara tukang datangnya jam 8, kerjanya 1 tangan. Ya, Pak. Tapi kenapa giliran upah besar tukang daripada kenek? Karena di dunia ini sekali, Bu, ukurannya adalah ilmu, bukan capek. Itu Bapak dan Ibu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepakati dulu, Bu, pengajian kita berapa lama, Bu? Berapa lama, Bu? 20 menit. 20 menit. Ada 2 barusan ngatung 20 menit kata. Berapa, Pak? Apa, Bu? 2 jam nyiksa saya, Bu. Dah 1 jam insya Allah. Tadi mulai jam 9 kurang 1/4, sekarang sudah jam 9 lebih 1/4. Dah terasa sudah setengah jam. Kata ibu-ibu, Ustadz kok dah ada perkenalan, main ngegas baik. Perkenalan dulu ya, Bu ya. Boleh, Bu? Boleh, Pak, perkenalan, Pak. Ada lagu tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Ibu-ibu di belakang cinta kan, kencang suaranya. Bu, tolong yang lanjutin lagu, tolong lanjutin bacaan Al-Quran. Jangan lebih pinter nyanyi daripada ngaji. Kira-kira Pak Ustadz di Masjid Baitur Rahman jamaah di sini lebih sering yang lebih rajin baca Al-Quran ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Tapi, Bu, mohon maaf, kata Pak Ustadz yang rajin ibu-ibu. Tapi hasil survei saya di lapangan, saya keliling masuk provinsi, Bu, keliling provinsi ngaji, masuk keluar kabupaten orang. Hasil survei saya di lapangan ini fakta bukan fiktif. Hasil survei saya ngetes jamaah pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata yang rajin ngaji adalah bapak-bapak bukan ibu-ibu. Mohon maaf. Kata ibu, enggak, di sini rajin ibu-ibu. Kita tes siapa yang bisa ngelanjutin baca Al-Quran, itu yang rajin. Tes ibu-ibu dulu. Tadi kata Pak Ustadz yang rajin ibu-ibu. Tes dulu, Ibu. Lanjutin ayat Al-Quran yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qallahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Lanjut, Bu. Diem ndak bisa. Sekarang kita tes bapak-bapak, Bu. Kata saya tadi yang pinter, yang rajin, yang giat bacakan bapak-bapak. Kita tes bapak-bapak. Tolong Pak lanjutin, jangan bikin malu saya. Tadi saya sudah puji bapak-bapak. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjut, Pak. Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu.
Bapak-bapak pinter kan Bu? Apa Bu protes? Yang saya kasih ke ibu-ibu Al-Quran, yang saya kasih ke bapak-bapak di mana nggak adil? Apa Bu? Oh, katanya ibu disuruh melanjutin surah An-Nisa panjang, bapak-bapak cuma disuruh melanjutin surah Al-Ikhlas. Tapi Bu, kalau ibu nengok tadi yang lucu ekspresi bapak-bapak. Silahkan Pak lanjutin, nunduh. Pas kedengar qul huwallahu ahad, Allah bangkit langsung. Ya Allah ya Karim. Kata ibu nggak adil ya Bu yo. Ibu-ibu yang panjang, bapak-bapak yang. Daripada saya pulang dari sini dapat predikat gelar Ustadz tak adil, saya main adil-adilan. Tadi ibu yang panjang, bapak-bapak yang pendek, kita balik. Bapak-bapak yang panjang, ibu-ibu yang pendek. Untuk sementara skor 1-0. Kita bapak-bapak yang panjang Pak, tolong bantu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjut Pak. Wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizil. Bu, bapak-bapak Yasin 3 lembar hafal. 3 lembar Yasin hafal. Sekarang ibu yang pendek saya tes, gak usah 3 lembar, setengah halaman saja. Setengah halaman saja Bu, saya tes. Lanjut ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Allah. Lanjut Bu. Ternyata Bu, hasil survei saya di sana di sini membuktikan bahwa yang rajin, yang giat, yang getol baca Al-Quran adalah bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Hidup bapak-bapak. Allah Akbar. Bu, dengerin, ibu dengerin ya. Kalau ibu pengen menang, yang diundang ke sini jangan ustaz, yang diundang selama yang datang ngisi ceramah di sini ustaz, saya pastikan sampai hari kiamat ibu kalah. Ya Bu, ya Allah ya Karim. Takut gak sama Bu? Nengok jam Bu, jangan protes. Allahu Akbar. Sampai mana tadi Bu? Belum masuk materi maulid. Sampai mana Bu? Sampai perkenalan ya Bu. Mohon maaf Bu, lillahi ta'ala saya bangga luar biasa, bersyukur kepada Allah malam ini, hari ini saya bertemu dengan sahabat saya Ustadz Didi ini Bu. Ini teman main ngadu kelereng dulu waktu kecil Bu. Jadi beliau ini satu kelas dengan kami, satu SD, satu kelas. Kami terpisah dari tahun 95, ketemu lagi di tahun 2021. Berapa tahun Bu terpisah Bu? 26 tahun Bu. Saya ada nyangka sekarang dia gagah, dulu kecil hitam dia Bu. Ini kawan akrab kami, mohon maaf. Sekarang subhanallah lah luar biasa. Mohon doanya Bu, mudah-mudahan beliau ditambah-tambah keberkahan ilmunya, amin. Tambah-tambah milih rezekinya, amin. Ditambah-tambah usahanya, amin. Ditambah-tambah keberbahan dunia akhiratnya, amin. Ditambah-tambah istrinya, amin. Mohon maaf, cuma canda. Kalau terlalu serius tidur ibu-ibu nanti. Ya Bu ya. Ibu-ibu tuh kadang gitu Pak, nggak bisa dipegang ucapannya. Coba Bu, mohon maaf, ibu-ibu paling sulit dipegang ucapan. Kalau ibu-ibu di sini, ibu pengen masuk surga Bu, yang jawab mudah-mudahan paling duluan masuk surga. Amin. Pengen masuk surga Bu? Pengen masuk surga? Pengen mudah, pengen susah? Pengen mudah, pengen susah? Sudah tahu caranya? Belum? Pengen dikasih tahu? Enggak marah? Enggak. Tolong izinkan suaminya nambah. Boleh Bu? Bapak-bapak setuju? Setuju bapak-bapak Bu. Allahu Akbar.
Nah itu cuma iklan, nggak usah dianggap serius ya Bu ya. Sampai mana tadi Bu? Sampai perkenalan. Nama saya Ibu, insya Allah sudah tadi saya nengok di papan di depan ada, pas masuk ke sini ada. Namanya Muhtarom Bu. Asal asli kelahiran Tasikmalaya, sama dengan beliau. Cuma mungkin beda tanggal, beda bulan. Kalau tahunnya insya Allah sama. Ustaz berapa tahun hari ini? 18 tahun katanya mengakui. Tambahnya lebih banyak mungkin Bu. Jadi saya kelahiran Tasikmalaya Bu, terlahir mungkin kurang lebih 38 atau 37 tahun yang lalu. Jadi walaupun saya pendek ini sudah tua Bu, insya Allah 37 tahun yang lalu. Alhamdulillah Bu, kami bertemu dengan beliau satu SD, namanya SD Bongas di Kampung Bubuai dulu. Itu desanya Desa Wangunsari saja, Desa Wangunsari. Kami bertemu Bu, bukan hanya dengan beliau, banyak lagi kawan kami yang lama tak terpisah belum bertemu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin. Lahir dan batin Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat untuk kita semua ya Bu, ya Rabbal alamin. Kata ibu, saya udah punya istri, alhamdulillah sudah satu. Alhamdulillah satu, dikaruniai 3 anak. Anak yang paling besar kelas 5, anak yang kedua 3 tahun, anak yang terakhir baru 3 bulan Bu. Jadi sudah punya 3 anak alhamdulillah. Istrinya sama orang Tasikmalaya. Kalau beliau alhamdulillah istrinya asli orang sini. Asli orang mana Ustaz? Bangkinang. Bangkinang, alhamdulillah. Mudah-mudahan rumah tangga beliau khususnya Bu, dan rumah tangga kita semua Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, anak yang bisa berbakti terhadap Allah dan Rasulnya, anak yang bisa berbakti terhadap orang tuanya, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Lanjut Bu, waktunya tinggal 15 menit lagi ya Bu ya. Bu, apalagi nggak ada suara. Sebentar lagi nih Bu, tinggal sebentar lagi. Boleh 15 menit lagi boleh Bu? Alhamdulillah. Boleh? Enggak. Gini aja Bu, udah usahlah kita pakai jam, udah usah kita jam. Saya dengar ibu-ibu batuk di belakang 3 kali, selesai. Itu tanda keras Bu. Jadi ibu-ibu daripada batuk dari atas, tahan, biarlah batuk dari bawah. Benar gitu. Kita masuk ke materi maulid. Nggak usah ketawa-tawa terus ya Bu. Kalau ketawa terus nanti nggak dapat apa-apa. Masuk ke materi maulid. Nggak ada tema Ustaz. Nggak ada temanya. Temanya apa saja ya Bu? Karena nggak ada tema. Peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya Bu, tolong simak baik-baik. Sering saya dapat pertanyaan, Pak Ustadz, mohon maaf, kenapa yang diperingati maulidnya hanya Nabi Muhammad? Nabi kan bukan satu, Nabi banyak. Nabi ada berapa Bu? Ada 25. Tolong Ibu simak baik-baik. Nabi itu ada 124.000. Kalau dulu ada mungkin dari kita yang mondok belajar ilmu usuluddin, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, ada 7 kitab yang menjelaskan ini Bu. Dari mulai syarah kitab Tijan Daruri, As-Sanusi, Durul Farid, Fathul Majid, Johar Tauhid, Ummul Barohid, dan Jami'ul Mughni. Salah satu 7 kitab ini menjelaskan Bu, bahwa Nabi yang diciptakan Allah di kolong langit ini ada 124.000. Cuma yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul ada 315. Lalu Nabi yang 25 dari mana? Nabi yang 25, Rasul yang 25 itu Bu, adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang namanya Allah simpan, yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dari 25 Nabi dan Rasul Bu, Allah pilih kembali sebanyak 5 orang sebagai ru'usul anbiya yang kita kenal dengan sebutan ulul azmi. Ada berapa ulul azmi Bu? Ada 5, pinter-pinter. 1 Adam, 2 Idris, 3 ada berapa Bu? 5. Saya dulu Bu di pondok ngaji biar mudah, kami singkat. Singkatannya 1 kalimat 5 huruf. Mimin. Apa Bu? Mimin. M-I-M-I-N. M yang pertama Muhammad,
I yang kedua Isa, M yang ketiga Musa, I yang keempat Ibrahim, N yang terakhir Nuh. Yang ikut menyebut mudah-mudahan 5 Nabi Rasul memberikan syafaat kepada kita. Amin. Yang pertama siapa Bu? Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Nuh. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Dari 5 orang ulul azmi ini Allah pilih kembali satu-satunya nabi yang punya gelar Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, punya gelar pimpinan seluruh nabi dan rasul. Bahkan mohon maaf Bu, nabi itu punya gelar Sayyidil Makhluqat, pimpinan seluruh makhluk. Dialah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Jawab Bu. Ketika dengar nama Muhammad lanjut dengan kalimat sallallahu alaihi. Orang yang tak menjawab ketika disebutkan nama Nabi itu orang paling pelit di atas muka bumi, kata Nabi Bu. Orang paling pelit bukan orang ketika ada masjid tidak ikut nyumbang, ada santunan yatim piatu tidak mau ngasih, bukan itu orang paling pelit. Kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika mendengar nama Muhammad disebutkan, dia tidak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu Bu, pimpinan seluruh makhluk Allah. Kita kaji dulu Bu, nanti ketawanya belakangan. Kalau tawa terus nanti gak dapat ilmu. Pimpinan seluruh makhluk. Ada pertanyaan Bu, mulia mana antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril Pak? Di langit ada Baitul Ma'mur, tempat tawaf malaikat. Di bumi ada Baitullah, tempat tawafnya manusia. Pimpinan malaikat namanya Jibril, pimpinan manusia namanya Muhammad. Manusia kata Nabi mahalul khoto'i wa nisyan, tempat salah dan lupa. Sementara malaikat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Ruhul Kudus, ruh yang paling suci. Kenapa malaikat disebut Ruhul Kudus Bu? Pak, karena malaikat dibersihkan oleh Allah dari 4 faktor. Yang pertama malaikat dibersihkan dari akal, yang kedua malaikat dibersihkan dari nafsu, yang ketiga malaikat dibersihkan dari fikir, yang keempat malaikat dibersihkan oleh Allah dari rasa. Akalnya dibersihkan, nafsunya dibersihkan, fikirnya dibersihkan, rasanya dibersihkan. Jadi malaikat tak ada yang berbuat dosa, tak ada yang berbuat salah, tak ada yang berbuat khilaf, apalagi berbuat maksiat kepada Allah. Tugas malaikat hanya satu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kira-kira Bu, mulia mana antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril? Mulia mana Bu? Bingung mau jawab. Nah, kalau ada yang bertanya, jawab lantang oleh ibu. Kalau ada yang membandingkan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, jawab lantang oleh bapak. Bu, kata ulama dalam Kisah Sarwani, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu sarah dari kitab Sirajul Talibin. Sirajul Talibin sarah dari kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin sarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Ulama menjawab, Bu, Pak, seandainya ada orang yang bertanya atau membandingkan kemuliaan malaikat Jibril pimpinan malaikat dengan kemuliaan Nabi Muhammad pimpinan manusia, jawab oleh ibu, jawab oleh bapak. Apa jawabannya? Jangankan dibandingkan dengan jasadnya Nabi Muhammad, jangankan dibandingkan dengan tubuhnya Nabi Muhammad, dibandingkan seluknya Nabi Muhammad, dibandingkan sandalnya Nabi Muhammad, lebih mulia sandal Nabi daripada malaikat Jibril. Apa dalilnya? Karena sandal Nabi pernah langsung berjumpa dengan Allah di saat sandal itu dipakai oleh kaki yang mulia, di saat Nabi sedang melaksanakan perjalanan Isra. Sementara malaikat hanya batas langit ketujuh, 4 alam yang dilewati oleh Nabi saat Isra Mi'raj. Alam Nasut, alam Jabarut, alam Malakut, alam Lahut. Malaikat hanya sampai batas alam ketiga. Malaikat tidak bertemu dengan Allah, tapi sandal Nabi pernah langsung berjumpa dengan Allah karena sandal itu dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya Nabi besar Muhammad
Semua kita Pak, kalau disandingkan dengan Nabi jadi mulia, Mekah jadi kota mulia karena Mekah kota kelahiran Nabi Muhammad, Madinah jadi kota mulia karena Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad jadi batu mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, bibirnya Nabi Muhammad. Buraq menjadi kendaraan dari 10 hewan yang dapat jaminan masuk surga karena buraq pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Dan kita semua yang hadir malam ini di tempat ini, insya Allah kelak di akhirat akan diselamatkan oleh Allah, bukan karena amal kebaikan kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena bolak-balik haji kita, tapi karena kita adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Cinta ibu kepada Nabi? Yang jawab cuma 3 orang. Ibu cinta kepada Nabi? Lebih mana? Lebih cinta ibu kepada Nabi apa kepada suami? Lebih cinta Nabi apa cinta suami? Cinta suami. Iya Bu. Cinta suami, cinta Nabi. Jangankan sampai mengalahkan cinta makhluk, mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Rasul sudah jelas maka jadi juru kunci keselamatan di akhirat, sementara suami belum Di sini kita bukan merendahkan suami, tapi Allah melarang jangan sampai cinta kita kepada makhluk Allah, cinta suami, cinta anak, cinta istri, cinta harta, cinta dunia, jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Cinta suami, cinta istri, cinta suami, cinta Nabi Bu. Bingung. Cinta Nabi, cinta suami Bu. Alhamdulillah. Ya Rasulullah hadir bersama kita hari ini Bu. Kita sedang maulidan. Nabi menyaksikan, mudah-mudahan yang jawab nanti dapat syafaatul uzma dari Nabiuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saya sering berpikir Ustaz, kenapa Nabi punya predikat tertinggi di hadapan Allah? Padahal mohon maaf Ibu dan Bapak, kalau diukur ibadah Nabi, ibadah yang wajib, ini hampir gak beda dengan kita Pak. Ini yang wajib bukan yang sunnah. Di mana gak bedanya? Coba Ibu tengok. Nabi sholat, kita pun sholat. Nabi sholatnya 5 waktu, kita pun 5. Nabi zuhurnya 4, kita pun zuhurnya. Nabi asar 4, kita asarnya. Nabi maghrib 3, kita pun maghrib 3 Nabi isya 4, kita 4, subuhnya 2, sama kita pun subuhnya 2. Terus Nabi puasa, kita pun puasa Bu. Nabi puasanya sebulan, kita pun sebulan. Nabi zakat, kita zakat. Cuma bedanya zakatnya kurma dan anggur, kita zakatnya padi dan beras. Nabi haji cuma sekali, umrohnya 4 kali. Saya alhamdulillah jadi pembimbing umroh Bu. Jamaah umroh kami ada 13, ada yang sudah 13 kali. Nabi baru 1 kali haji, umrohnya 4 kali. Lalu di mana Bu Nabi yang membedakan di hadapan Allah menjadi makhluk, sosok makhluk yang paling mulia dan dicintai oleh Allah? Ternyata Ibu, jawabannya bukan karena amal ibadah Nabi, tapi karena akhlak Nabi. Akhlak Nabi mana Bu? Pemaaf dan penyabar. Bayangkan kalau Ibu punya suami kayak Nabi. Nabi pernah pulang dakwah kemalaman Bu, ketuk pintu gak ada yang buka, baca salam gak ada yang jawab. Nabi buka sorban, gelar di hadapan bawah pintu, lalu tidur semalaman di situ Bu. Besoknya Siti Aisyah bangun, begitu buka pintu Nabi sedang tidur di situ Bu. Kira-kira kalau ke ibu misalkan suami ibu pulang kemalaman, ketuk pintu nggak dibuka, baca salam nggak dijawab, kira-kira bakal gelar sorban tidur di depan pintu nggak? Terus gimana kira-kira Bu? Rusak pintu doa ya. Rusak pintu kita ya. Nabi enggak Bu. Nabi gelar sorban, tidur sampai subuh di situ. Siti Aisyah buka pintu, begitu buka pintu, ya Rasulullah nangis minta maaf sama suami. Bayangkan, ya Rasulullah mohon maaf, aku tidak tahu engkau datang, aku kemalaman karena siangnya capek. Apa kata Nabi? Gak apa-apa Aisyah, aku tahu engkau kecapean siang, makanya kau tertidur pulang semalaman. Kira-kira ibu, kalau suami ibu maafin gak? Ya Allah ya Karim, subhanallah. Tengok Nabi Bu,
Nabi bajunya robek, Bu. Dia ambil benang sendiri, ambil jarum sendiri, dia jahit sendiri. Kira-kira kalau suami ibu nemu bajunya sobek, dijahit sendiri enggak? Enggak, ditendang. Nah, katanya. Mohon maaf. Tapi Bu, kalau ibu pengen punya suami kayak Nabi, ibunya harus seperti Siti Khadijah. Ibunya harus seperti Siti Aisyah. Istri kita seperti Siti Aisyah enggak, Pak? Tengok Siti Aisyah, Bu. Di mana Nabi minum, Bu? Tengok Siti Aisyah, Bu. Nah, Nabi minum di gelas ini, Bu. Di mana bibir Nabi? Di sini bibir Nabi. Siti Aisyah mencari di mana tadi bekas bibir suaminya. Istri Bapak seperti itu enggak, Pak? Kira-kira? Enggak, bibir suami di sini diputar ke sini. Ya Allah, ya Karim. Tengok Siti Aisyah. Tengok bibir Nabi tadi bekasnya di mana, dicari bekasnya tuh. Kita mau enggak, diputer gelas begini. Astagfirullahaladzim. Bu, salah satu akhlak Nabi, masuk ke materi, Nabi pemaaf dan penyabar. Bicara maaf, Bu, mohon maaf. Ibu kalau bicara maaf lebih mudah meminta atau lebih mudah memberi? Ayo, lebih mudah meminta atau lebih mudah memberi? Lebih mudah memberi. Iya niat. Memberi susah, meminta susah ya Bu ya. Bu, tengok Nabi, ini akhlak Nabi, Bu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niat berdakwah ke Taif, Bu, Nabi datang ke Taif dengan harapan orang Taif mau menyambut kedatangan Nabi. Tapi Nabi datang ke Taif, ibu bapak, Nabi tidak disambut dengan kalimat Tala al-badru alaina. Nabi tidak disambut dengan kalimat ya habibi ya nurul aini. Nabi tidak disambut dengan kalimat ya habibi ya jadal husaini. Tapi Nabi disambut oleh kotoran onta, disambut lemparan tulang, dan disambut dengan lemparan batu. Salah satu banyaknya lemparan batu itu, Bu, mengenai pelipis Nabi yang sebelah kiri, robek kulitnya, netes darahnya, basah pipi Nabi yang mulia dengan darah. Nabi menampung darah itu supaya tidak jatuh ke tanah. Seandainya hari itu satu tetes darah Nabi jatuh ke tanah, Pak, demi Allah orang Taif akan di bumi hanguskan, akan ditenggelamkan oleh Allah. Nabi tahu itu. Nabi menahan darahnya agar tidak netes jatuh ke tanah. Nabi lari sembunyi di balik bukit karena Nabi tak sanggup dilempari oleh batu. Ketika Nabi sembunyi di balik bukit, Nabi mengadukan masalahnya kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, ilaika asfuduka wad'i wa qillata hillani wa hawani bainan nas. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku. Aku lemah tidak berdaya dan aku hina di hadapan mereka, kata Nabi. Seketika itu pula, Bu, Allah utus malaikat Jibril. Kata Allah, Jibril, Muhammad tuh meminta kau datangi, penuhi keinginannya. Datang Jibril, Pak, kata Jibril, wahai Muhammad, tak usah lagi banyak yang kau minta. Tunjukkan kepadaku gunung mana di jazirah Arab yang paling besar, gunung mana di jazirah Arab yang paling tinggi. Aku akan cabut, aku akan angkat, aku akan timpakan ke penduduk Taif biar mereka mati semua rata dengan tanah. Kira-kira, Pak, kalau kita disakiti, dizolimi sampai darah-darah tubuh kita, robek kulit kita, memohon kepada Allah, datang malaikat Jibril, Pak, nawarin bantuan. Kata Jibril, Pak, udah tidak usah lagi banyak yang kita minta, tunjukin kepada saya gunung mana nih di daerah apa ini, Kampar. Gunung mana di daerah, di sini ada gunung nggak? Nggak ada. Bingung mau nyebut gunung mana. Paling saya nunjuk kalau orang Jambi ada Kerinci ya, Bu ya. Ada orang Kerinci banyak di sini, Bu. Banyak. Nah, kalau di Jambi ditawari malaikat, mudah nunjuk, Pak. Malaikat tuh gunung Kerinci yang paling tinggi. Timpakanlah ke penduduk Taif. Timpakanlah kepada musuh saya. Subhanallah, Pak. Nabi saat itu, mohon maaf, ketika ditawari oleh malaikat Jibril bantuan, Nabi malah mendoakan orang Taif dengan dua doa. Yang pertama kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah, berikan mereka petunjuk. Mereka melakukan itu sesungguhnya mereka tidak tahu. Yang kedua kata Nabi, mudah-mudahan dari cucu cicit keturunan orang Taif nanti akan terlahir orang-orang, anak-anak yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bu, doa Nabi makbul disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an.
salah satu penduduk bumi yang sampai hari kiamat penduduknya 100% memeluk agama Islam adalah orang Taif yang didoakan oleh Nabi. Apa muatan cerita ini? Nabi dimusuhi datuknya, Nabi dimusuhi eyangnya, tapi Nabi tidak memusuhi keturunannya. Nabi bukan cuma memaafkan, tapi Nabi mendoakan. Subhanallah. Datanglah Nabi ke Madinah, Bu, hijrah pertama kali. Di Madinah itu banyak, Bu, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Haibar, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqah. Sama persis dengan di Muara Bungo kami, Pak. Ada orang Kerinci, ada orang Padang, ada orang Pekanbaru, ada orang Riau, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Nabi hidup damai di saat itu, Bu. Di saat Nabi sedang jalan, kalau orang Muslim, orang beriman bertemu Nabi, dia mengucapkan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah. Apa artinya, Bu? Semoga keselamatan menyertaimu wahai utusan Allah, semoga keselamatan menyertaimu wahai Nabi Allah, semoga keselamatan menyertaimu wahai kekasih Allah. Tapi orang Yahudi, Bu, ketika ketemu dengan Nabi, kalimatnya apa? Assalamu alayka ya Muhammad. Mirip gak dengan yang tadi, Bu? Mirip gak? Assalamu alayka. Kalau yang satu ini Assalamu alayka, hampir mirip, cuma bedanya lam gak ada. Kalau assalamu keselamatan, kalau assamu artinya racun, Bu. Racun. Jadi kalau diartikan lurus, matilah kau Muhammad. Matilah kau Muhammad. Nabi santai, Bu. Yang bikin waktu itu gaduh istrinya Siti Aisyah. Karena kebetulan Siti Aisyah di samping Nabi. Apa jawab Siti Aisyah? Wa'alaikumussalam wa la'nah. Kau juga mati dan kau dapat laknat dari Allah. Begitu, Pak, kalau perempuan sudah marah, Pak. Ya, Bu. Laki-laki ucap satu, ibu-ibu dua apa tiga, Bu? Oh, limo, alhamdulillah ada yang aku. Laki-laki satu, bunyinya ibu-ibu lima, katanya. Alhamdulillah ada yang aku, Bu. Jadi gitu, Pak, perempuan dicontohkan Siti Aisyah. Apa yang terjadi, Bu? Kalau saya, Bu, kalau saya sedang jalan di pasar, ketemu dengan orang nyaci maki saya, istri saya berani, Ustaz. Kalau saya pribadi mungkin ayo bulawan, ayo bulawan, ayo bulawan. Tapi Nabi enggak, Bu. Di saat Siti Aisyah balik mencaci maki orang Yahudi saat itu, apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fi kulli amri. Tenang Aisyah, sabar Aisyah. Kenapa? Allah sangat mencintai orang yang ketika menghadapi sesuatu itu dengan lembut, kata Nabi. Bayangkan, Bu. Allah mencintai orang yang ketika menghadapi sesuatu itu dengan Habis, Bu, waktunya, Bu. Lanjut, Bu. Saya terserah bapak-bapak. Pak, lanjut gak, Pak? Kayaknya bapak-bapak itu setengah-setengah. Lanjut gak, Pak? Alhamdulillah masih ada suara. Iklan dulu bentar ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi, Bu? Iya, masalah maulid Nabi ya, Bu, ya. Pertama, kenapa hanya Nabi yang diperingati maulidnya? Jawaban yang pertama, Bu, walaupun dalam Al-Quran itu ada jelas ayat yang menjelaskan la nufarriqu baina ahadim mir rusulin. Kata Allah, jangan pernah kita membeda-bedakan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Jangan pernah kita membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Tapi kok kenyataannya hari ini kita beda, Bu. Nabi Muhammad diperingati, nabi yang lain tak diperingati. Apa alasannya, Bu? Pertama, karena yang membeda-bedakan antara kelahiran nabi bukan manusia, bukan malaikat, apalagi jin dan iblis. Yang membedakan hari kelahiran nabi satu dengan yang lain adalah Allah Subhanahu. Kalau kita usah menyambut kelahiran Nabi, kita terlambat. Yang pertama, Allah yang menyambut mengagungkan kelahiran Nabi. Mana buktinya, Bu? Api abadi, Bu. Jutaan tahun tak pernah mati. Allah matikan di saat hari kelahiran Nabi. Padahal mudah bagi Allah untuk mematikan api abadi. Kenapa Allah matikan api abadi di saat hari kelahiran Nabi? Karena Allah pengen menyambut, mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabiuna, Nabi besar Muhammad.
Istana Romawi hancur berantakan tak berkeping, Bu, di saat hari kelahiran Nabi. Padahal mudah bagi Allah menghancurkan istana Romawi sebelum Nabi lahir. Kenapa dihancurkan di saat hari kelahiran Nabi? Karena Allah pengen menyambut, mengagungkan dan memuliakan junjungan yang mulia Nabiuna, Nabi besar Muhammad. Pasukan gajah Abrahah Allah hancurkan di saat hari kelahiran Nabi. Padahal mudah bagi Allah untuk menghancurkan pasukan gajah sebelum Nabi lahir. Tapi kenapa di hari kelahiran Nabi? Karena Allah pengen menyambut, mengagungkan dan memuliakan junjungan yang mulia Nabiuna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bu, kenapa yang kedua Nabi yang diperingati, Bu? Alasannya kata ulama, karena silsilah nasab keturunan Nabi sampai ke Nabi Adam. Kalau di sini ada ahli sejarah, silahkan buka mana nasab silsilah keturunan Nabi selain Nabi Muhammad yang sampai ke Nabi Adam. Adik-adikku, nah, jangan ngobrol, udah dapat hadiah nanti. Ini amplopnya. Ini apa? Isinya duit. Duit. Dengerin. Silsilah keturunan Nabi. Nabi Muhammad putra siapa? Putra Abah. Putra siapa? Abdullah. Abdullah putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putra. Bu, silsilah keturunan Nabi mudah menghafal, begitulah Allah menjaga. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hasim, Hasim putra Abdul Manaf, Abdul Manaf putra Qusay, Qusay putranya Kilab, Kilab putranya Murrah, Murrah putranya Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fihir, Fihir putranya Malik, Malik putranya Nazar, Nazar putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putranya Ilyas, Ilyas putranya Mudhar, Mudhar putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan, Adnan salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim putra dari keturunan Nabi Lut, Nabi Lut putra dari keturunan Nabi Nuh, Nabi Nuh putra dari keturunan Nabi Idris, dan Nabi Idris adalah nabi kedua setelah Nabiullah Adam alaihi, yang bisa barusan 100.000. Ada udah. Siapa nak? Ayo sebutkan. Mudah ngapalnya, nanti diajarin sama Ustaz. Dua, Bu. Yang ketiga, persingkat, Bu. Yang ketiga, Bu, kenapa Nabi yang diperingati hari kelahirannya? Jawabannya adalah karena Nabi terkenal sebelum lahir. Apa, Bu? Nabi terkenal sebelum. Siapa yang tahu pertama kali Nabi terkenal? Nabiullah Adam alaihissalam. Bu, Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga di kota Bud, India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di kota Jeddah, Mekah. Iblis Allah turunkan di kota Basrah. Di saat Nabi Adam sujud 40 tahun, Nabi Adam saat itu kata Nabi Adam, "Ya Rabbi bihaqqi Muhammad." Ya Allah, lewat keagungan Muhammad, lewat kemuliaan Muhammad, tolong terima tobatku ya Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Wa qala Allahu ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhlaqahu? Wahai Adam, bagaimana engkau tahu ada Muhammad sementara aku belum menciptakan Muhammad? Kata Allah. Apa jawaban Nabi Adam kepada Allah saat itu? Kata Nabi Adam, wa qala Allah, "Idamna ma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala ghawaimil arsi wal jannati maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasul." Di saat engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, aku angkat mukaku ke langit, aku lihat di tiang-tiang aras, aku lihat di tiang-tiang surga, kata Nabi Adam, terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Disitulah aku paham ya Allah, disitulah aku ngerti ya Allah, disitulah aku tahu ya Allah bahwa Muhammad ini bukan makhluk yang biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu kalau bukan makhluk itu makhluk yang luar biasa. Makanya aku bawa, aku sebut nama kebesaran Muhammad agar engkau mau menerima tobatku ya Allah. Apa jawaban Allah kepada Nabi Adam? Sodaqta ya Adam, walaula Muhammadan ma khalaqtuka.
berkata, betul wahai Adam, seandainya aku tidak menciptakan Muhammad, engkau pun tidak akan ada wahai Adam. Jadi Nabi Adam sudah tahu ada Nabi Muhammad sebelumlah. Nah Bu, mohon maaf kalau ibu ngasih nama, tolong Bu, nama itu yang ada kandungan doa. Ada apa Bu? Kandungan doa. Sebab 100 hari orang memanggil nama anak kita, 100 hari orang mendoakan anak kita. Kalau nama anak kita ada unsur doa di dalamnya. Ini enggak Pak Bu. Ada ibu-ibu saya tanya, Bu, ibu punya anak? Punya Pak Ustadz. Anaknya laki-laki perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Siapa namanya Bu? Januar Pak Ustadz. Lah kok Januar Bu? Lahirnya bulan Januari Pak Ustadz. Oh, yang satu lagi Bu, si Desi, lahirnya bulan Desember. Yang satu lagi si Nopi, lahirnya bulan November. Yang satu lagi si Mei, lahirnya bulan Mei. Yang satu lagi si Febrianti karena lahirnya bulan Februari. Yang satu lagi Maerot karena lahirnya bulan Maret. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, mohon maaf kalau yang belum tahu, saya kasih tahu Bu. Sejak malam ini ibu jangan lagi pakai nama anak cucu ibu dari bulan-bulan Masehi, dari nama-nama bulan nasional. Loh kenapa Ustaz? Sebab nama-nama bulan Masehi itu Bu, nama-nama bulan nasional itu Bu, itu adalah nama-nama dewa Romawi, sesembahan orang-orang kafir Romawi dulu. Bayangkan. Pertama Januari itu adalah nama dewa Janus, dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih, ditempelkan di bulan Masehi yang pertama disebut Januari. Yang kedua Februari itu adalah bulan suci Kristiani Romawi disebut dengan bulan suci Februari. Maret dewa perang, April dewi kecantikan, Mei dewi musim semi, Juni dewa perkawinan, Septa, Okta, Nopsen, Depsen itulah nama-nama dewa kehidupan. Sementara Juli dan Agustus itu adalah nama dewa kaisar Romawi yang terkenal dengan sebutan Julius dan Augusta. Lalu kenapa Bu, kenapa Pak, nama-nama dewa kafir Romawi itu ditempelkan di anak cucu kita yang notabene-nya kita ngaku umatnya Nabi besar Muhammad? Tak bangga kita dengan nama-nama Asmaul Husna Bu, tak bangga kita dengan nama-nama Nabi Bu, tak bangga kita dengan nama-nama sahabat Bu, gak bangga dengan nama-nama malaikat. Saya sebut nama malaikat, ada ibu yang angkat tangan. Pak Ustadz, boleh nama malaikat dipakai di nama anak awak? Boleh, gak ada yang melarang. Besok lahir anak laki yang pertama, kasih nama Jibril, bagus. Lahir anak laki yang kedua, kasih nama Mikail. Lahir anak laki yang ketiga, kasih nama Israfil. Lahir anak laki yang keempat, kasih nama Ijrail. Ionian mau dikasih nama anak awak Ijrail. Tahu Ijrail Bu? Malaikat pencabut. Kaki anak awak jadi pembunuh nanti Bu, dengerin. Ijrail nantilah dulu berapa Pak? Di Tasikmalaya Pak ada Pak RT namanya Ijrail Bu. Datang ke rumah warga, ketuk pintu, nak minta duit. Tah duit apa? Disuruh mungkin dari kepala desa. Kebetulan yang didatangi ibu-ibu rajin pengajian. Dia tahu betul nama-nama malaikat dan tugasnya Bu. Ketika Pak RT datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang di dalam rumah nanya, siapa di luar? Ijrail, pingsan. Disangka malaikat pencabut. Padahal Pak R repot budak, tinggal dulu Bu. Siapa lagi nama malaikat? Rokib, bagus. Atif, bagus. Malik, bagus. Ridwan, bagus. Mungkar Nakir, kaget dulu. Seram ibu. Mungkar Nakir serem ibu ya. Kenapa serem? Malaikat Mungkar Nakir itu Bu adalah makhluk Allah paling menyeramkan kedua setelah malaikat Jabaniyah. Siapa malaikat Jabaniyah? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa manusia pendosa di neraka. Jadi malaikat yang paling menakutkan pertama malaikat Jabaniyah, malaikat yang paling menakutkan kedua adalah Mungkar dan Nakir. Jadi nama itu Bu ambil dari Al-Quran. Ada ibu-ibu, Pak Ustadz, nama anak awak juga dari Al-Quran. Siapa nama anak ibu? Jahannam Pak Ustadz. Jahannam Pak. Astagfirullah. Iyalah dari Quran, tapi yang elo artinya Bu.
Ibu-ibu tidak mau kalah. Anak awal juga dari Al-Quran Pak Ustaz. Siapa nama anak ibu? Fir'aun Pak Ustaz. Yang betul lah dikit Bu. Kalau ibu bingung, bimbang. Ini Ustaz kan mohon maaf, banyak hari ini dikasih nama Arabi, dikasih ke bahasa Ibrani. Ketika kecil namanya bagus Bu. Waktu kecil dikasih nama Yusuf, sudah besar diganti jadi Yosef. Ketika kecil dikasih nama Daud, setelah besar diganti jadi David. Ketika kecil dikasih nama Ibrahim, setelah besar diganti jadi Abraham. Ketika kecil dikasih nama Nuh, setelah besar diganti jadi Noah. Tahu Noah? Ariel Peter Pan itu. Ya Allah Bu. Kalau ibu bingung kasih nama nih Bu, catat. Tahu Fatihah Bu? Tahu Fatihah? Fatihah itu bagian daripada surah Al-Quran. Ada berapa juz Bu? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa huruf? Mentok. Huruf Al-Quran itu Ibu, saya dapat dari Yai Kiai Haji Sahroni. Dulu usia beliau 113 tahun, saya mondok di situ 3 tahun. Alhamdulillah, beliau ahli tafsir, hafal 8 tafsir Bu, sampai ke tafsir-tafsirnya. Beliau menyebutkan bahwa huruf Al-Quran dari A sampai Z itu 1.027.300 huruf Al-Quran. Kalau ibu gak percaya, besok habis sholat subuh buka Al-Quran, hitung mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah saya jamin insya Allah rontok rambut ibu. Daripada ibu botak, lebih baik percayalah. Berapa Bu? 1.027.300 huruf Al-Quran. Fatihah ada berapa ayat Bu? Ada 7. Nah, kalau mau dijadikan nama anak kita, itu cukup 7 orang Bu. Ambil ujung-ujungnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim, anak pertama. Besok lahir anak yang kedua. Lanjut baca ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. 2 anak. Lahir lagi anak yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Rohim sudah. Rahman. Ya Bu. Terus lanjut. Maliki Yaumiddin. Udin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolin. Jangan Bu, dolin itu artinya sesat Bu. Sesat dolin itu. Paling amin. Besok kalau anak yang 7 nih sore main belum pulang ke rumah menjelang maghrib, ibu udah usah panik. Tinggal keluar dari rumah, berdiri di pintu pagar, panggil satu kalimat Al-Fatihah gitu. Datang dan Ibu mohon maaf sudah 1 jam 1/4 lebih. Mohon maaf itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.